Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Parti TV. Kebetulan hari ini saya kedatangan dari Bapak dari Polsek Anyar, dari Imigrasi Serang, Polres Cilegon, dari Imigrasi. Dan alhamdulillah di sini kita udah mulai tenang ya teman-teman, karena langsung dapat tanggapan. Karena kemarin niatnya saya mau, tadi kan dapat telepon, saya mau menghubungi Bapak, saya mau ke kantor imigrasi gitu niatnya. Ternyata dari imigrasi langsung datang ke sini, langsung tanggap. Jadi saya ngucapin terima kasih untuk Bapak semuanya yang udah berkenan datang ke sini dan juga menanggapi apa yang jadi yang bisa membantu saya lah, intinya membantu saya untuk menolong orang terlantar itu, yang menolong untuk Neng Katun ya teman-teman, Katun Mustafa gitu. Dan di sini bapak-bapak mau ketemu langsung dan mau melihat kondisi di sini sama dokumentasinya. Boleh Pak, orangnya ada di kamar, kebetulan tidurnya sama saya karena dia ketakutan untuk tidur sendiri. Ya, Sayang. Assalamualaikum. Tuh ada bapak. Orang baik, ya. Orang baik. udah makan? Udah makan. Sayang semangat. Semangat ya. Orang mana? Wong di. Ikut ya? Iya. Primen kita nih. Kayaknya primen. Ya Allah. Namanya juga berapa? Jadi UNCR itu kan secara naungannya kebutuhan untuk kesehatan. Jadi Saya kesehatannya di sini ada lagi ketakutan mungkin itu karena memang punya trauma masa kecil juga kemungkinan ke situ. Banyak lain. Udah mau bobok lagi. takutnya salah orang itu tadi. Salah orang. Ya, nanti akan rumit. Bermasalah lagi. Iya. Iya. Akan rumit Dan pasti dari imigrasi kalau mau ngambil pasti ngubungi ibu. Pasti Iya. didampingi sama kita. pasti didampingi sama ini jangan hilang Bu ya. Iya. Ibu udah pegang nomor Pak Faisal ya Pak? Pak Isar yang tadi saya telepon. Oh ya. Itu simpen Bu. Oh, iya. Ada apa-apa silakan komunikasi. Iya. Saya chat ke Boleh. Iya. paling itu aja Bu pesennya. Kalau dari kita sama kayak Pak Hanya tadi bilang, titip dulu sementara dokumennya jangan sampai hilang. Iya. Mudah-mudahan Ibu sehat-sehat aja di sini supaya nanti kalau ada penjemputan Bapak juga lancar. Iya. Itu aja. Ada lagi? Udah pegang. Tapi puasa ntar cukup baru merokok. Bang, cukup Bang. Oman jangan ngerayu-ngerayu Papa pakai rokok. Dari kapan dia? Dari hari apa ya Pak saya? Senin Bu, Senin kan ya? Senin. Belum lama sih, soalnya begitu saya dapat, saya langsung pihak kecamatan yang saya ini pertama langsung kecamatan. Kita balik cincin sama iya. Cincin mau iya. Tahu sih. Bang. Oke baik, sudah. Kasih Ibu ya. Ibu izin, terima kasih banyak sebelumnya Iya. udah di
terima sambut baik. Iya, saya juga terima kasih Bapak. Iya, makasih Ibu ya. Iya Bang. Ya. Komunikasi semangat. Iya. Iya. Dari sini ada muter-muter. Berdoa dah. Berdoa. Pulang ya. Amin. Ya, Pak, makasih. Ya, siap-siap pulang nanti Ustaz ya. Ayo, sholat ya, sholat. Jangan lupa. Ya, berdoa ya. Pak, makasih, Pak. Ya. Salat. Ya, berdoa ya. Ya. Bu, makasih Bu. Iya Bang. Jangan lupa juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman. Jadi meriksa ini dan tadi udah dijelasin bahwa kartun itu ternyata pergi dari UNHCR dan juga dalam pencarian, lagi dalam pencarian gitu. Dan juga ada kartu ini lagi. Jadi suruh dipegang jangan sampai hilang. Teman-teman. Kenapa sih? Bang Dedeng mesti dulu. Oh gitu. Oke teman-teman, dari sini semoga teman-teman udah mulai tenang. Ya. Bang Dede aja yang nutup. Dengan adanya ini, semoga teman-teman tenang semuanya dan juga semuanya baik-baik aja. Sekian dulu. Jadi karena ngecek nomornya dari handphonenya mati kalau nggak salah Bu, atau enggak? Handphonenya hidup. Handphonenya hidup. Oke. Terus dia juga teleponan sama yang di Malaysia gitu, katanya sih pamannya katanya apa-apa gitu. Tapi saya juga nggak tahu. Dia itu sebenarnya hamil itu pergi dari sana. Udah hamil apa udah di Indonesia hamilnya? Ya. Jadi Bu, saya mau cerita sedikit konteks dari pengungsi, makanya saya mau ngobrol sama Ibu. Boleh. Jadi perempuan ini namanya Mustafa Khatun, dia itu asalnya dari Rohingya Myanmar. Kemudian karena dipersekusi, dia dijahatin di negara asalnya, dia ada yang dibunuh, diperkosa, jadinya ada lari tuh bangsa Rohingya ke Bangladesh gitu. Nah di sana mereka tuh sangat buruk gitu Bu, kayak kadang air nggak ada, juga jadi korban kebakaran, dibakar sama warga. Jadi mereka dipersekusi juga di sana gitu. Dan di situ kayak ada banyak orang gitu, kayak ada mungkin hampir 1 juta orang di sana. Makanya mereka lari ke Aceh waktu itu. Jadi pakai kapal kurang lebih sebulan, empit-empitan gitu ya, di dalam kapal. Ada yang meninggal, kalau yang meninggal dibuang di kapal gitu. Ya Allah. Nah kayak gitu ceritanya mereka. Nah ada juga dari mereka yang diburu Bu, karena kalau perempuan-perempuan Rohingya itu banyak yang jadi korban penyelundupan manusia sama perdagangan orang. Itu makanya saya kurang paham juga konteks dia hamil gimana, tapi setahu saya dia dari berangkat tuh udah hamil. Oh gitu. Itu saya dia dari berangkat udah hamil. Awalnya cuma karena dia korban kekerasan gitu, kita pindah ke Makassar. Gitu, ini untuk Mustafa ya. Jadi kita pindah ke Makassar karena kita merasa tempatnya lebih aman buat dia. Tapi abis itu dia diam-diam ninggalin akomodasi dia di Makassar, pergi sama orang gitu. Terus abis itu ditinggal di bandara. Di bandara di Soekarno-Hatta. Jadi kita coba untuk masukin dia ke akomodasi khusus perempuan gitu. Tapi dari situ juga dia ninggalin akomodasi itu sendiri gitu, dengan keinginan dia sendiri. Karena orang Rohingya itu perempuan rentan untuk kayak mereka tuh harus benar-benar tergantung banget sama keluarganya, jadi nggak bisa mutusin sendiri apa-apa tuh keluarganya. Jadi keluarganya yang selama ini
ngatur dia untuk pergi kemana supaya dia bisa, saya nggak tahu mau kemana, tapi intinya sepertinya mau ya intinya perdagangan gitu. Kebetulan ada banyak yang nelpon saya. Bahkan kemarin pun niatnya kemarin mau diambil. Saya bilang gini, oke, kalau mau ngambil saya harus di sini didampingin sama polisi sama dari imigrasi, kata saya gituin kan. Karena memang kemarin itu udah ada yang menelpon berkali-kali ya, katanya sih penonton YouTube saya, katanya kan gitu ya. Tapi kan saya juga orang bukan gegabah. Bahkan kemarin itu ada yang minta dianterin ke terminal, suruh diongkosin, katanya gitu. Saya nggak bisa, kata saya di sini negara hukum, kata saya gituin. Jadi semua tuh karena dia orang luar, saya nggak bisa seenaknya, saya juga harus ngehubungin imigrasi, saya bilang gitu. Ibu nanti bertele-tele kalau ibu ngehubungin imigrasi nanti nggak nyampe-nyampe, katanya gitu kan. Nggak bisa, kata saya gituin. Kalau saya ngelepas dia, kata saya gitu, di terminal, nanti kalau ada apa-apa saya yang salah, saya bilang gitu. Terus dari sana bilang, ya udah gini aja Bu, nanti ada yang ngejemput dari sini, katanya gitu. Nanti ada yang ngejemput dari sini. Ya nggak apa-apa kalau memang ada yang ngejemput, tapi tetap saya juga harus didampingin sama Polres, kata saya. Nanti saya nelpon dulu sama Polres, nelpon sama ke imigrasi, saya bilang gitu. Tapi terusnya akhirnya ya itu enggak ini gitu. Terus ada juga yang mengataskan nama penonton juga gitu kan. Makanya saya nggak semua saya tanggapin. Kemarin juga ada, cuman saya angkat 2 kali. Terus dia bilang katanya di Malaysia, katanya bilang di Malaysia. Saya di Malaysia Bu, saya kenal keluarganya dia yang ada di Malaysia, katanya gitu. Nah dia itu udah Bu, nanti ibu nggak usah ngeluarin uang, nanti diambil ke situ, katanya gitu. Saya punya saudara saya di Serang, katanya. Saya punya saudara di Serang, nanti dia yang ngambil. Terus kalau diambil, saya bilang gini, kalau diambil mau ditaruh di mana? Taruh di rumah saya, taruh di rumah adik saya dulu 2 hari, kata dia gitu. Terus setelah itu baru kita terbangkan ke Malaysia, katanya. Maaf ya, kata saya gitu, nggak bisa caranya kayak gitu, kata saya gitu. Kalau memang mau ngambil ya harus didampingin, kata saya. Saya di sini nggak bisa seenaknya mengeluarkan orang, kata saya gitu, tanpa ada pengetahuan dari polisi sama imigrasi, saya bilang gitu. Nah sampai sekarang dia nggak ada nelpon. Makanya di sini kan saya juga nggak boleh keluar kamar sama saya. Pintu ini juga dikunci semua, pintu gerbang gitu. Kalau yayasan saya kecil, karena yayasan saya yayasan pribadi ya, masih baru satu tahun sih berdiri, jadi masih kecil, bukan yayasan besar. Sebenarnya pengawasannya ketat juga di tempat akomodasi perempuan. Cuma kadang kalau misalnya orang udah ada niat gitu ya, nemu aja caranya untuk pergi. Nah, sekarang sih kita lagi coba untuk bujuk dia untuk kembali karena kan dia lagi kondisi hamil gitu ya Bu. Jadi dia butuh perawatan medis yang khusus ya kan. Tadi dia bilang dia mau hubungin orang tuanya. Iya memang kebetulan kemarin juga keluarganya pas teleponan gitu kan, mereka itu seneng gitu kan, ngelihat mungkin karena ngelihat keluarganya di sini aman gitu kan. Kebetulan dia juga kemarin waktu datang itu dia tuh kayak orang ketakutan banget, bahkan ketemu orang pun dia nggak mau. Dia cuman ketemu sama saya doang. Kalau pintu memang ada yang ngetok aja sama anak saya, kalau bukan karena sama saya dia nggak bukain pintu. Tapi kalau sekarang ini dia udah tahu mana itu anak saya, mana tim saya gitu, dia udah tahu. Jadi sekarang dia lebih nyaman, nggak ketakutan lagi, nggak kayak kemarin waktu awal-awal itu dia cemberut aja, ketakutan. Kalau sekarang teleponan sama keluarga juga udah ketawa-ketawa. Awal-awal itu sama keluarga itu dia bilangnya takut. Keluarganya juga bilang ke saya katanya ketakutan, katanya gitu. Iya.
Ini saya coba buat hubungin keluarganya, cuma nggak bisa. Kayak mungkin lagi ngobrol ya sama si Mas Mustafa ya. Mungkin. Ini saya mau minta tolong, mungkin boleh, karena kan dia nggak bisa baca bilangnya ya. Iya, Dia nggak iya. bisa baca, cuma tahu cara nelfon aja. Ini boleh nggak dibantu Bu? Jadi saya dia bisa ngeliatin nomor mana yang nomor orang tuanya, terus mungkin Ibu boleh bantu untuk sebutin gitu, jadi saya bisa hubungin orang tuanya. Nanti di foto aja ya nomornya ya. Oh, itu juga boleh Bu. Itu juga boleh. Iya. Ini karena kan kalau misalnya dia setuju, kita rencana besok mau ke sana gitu. Terus yang Karena saya itu heran, dia lagi bisa beli lagi HP. hamil ya Bu. Dia beli HP. Apa? Dia bisa beli HP itu dari mana? Soalnya HP itu baru keluaran baru loh. Sekitar 2 bulan yang lalu itu HP keluar itu. Iya. Nah itu emailnya juga masih email Jakarta. Dibelinya dia di Jakarta. Emailnya email Jakarta. email. Nomor HP itu loh. Jadi keluarannya keluaran baru. Itu HP Vivo keluaran baru 2 bulan yang lalu dia beli. Nomor emailnya gitu ya, Bu. loh. Makanya ini dia bisa dapetin HP dari mana gitu. Kan ibaratnya Nah itu dia maksudnya. Dia bisa dapetin nomor HP. Untuk Kalau nomor HP dia memang di tasnya itu ada 4 nomor di dalam tas. Itu 4 nomor di dalam kertas. Cuman kalau dia kan nggak punya uang, kenapa dia bisa beli HP gitu loh? Dia bisa beli HP di Jakarta dengan pembelian di Jakarta. Dan kayaknya handphone tuh udah ada dari dia di Makassar sih Bu. Gitu. Jadi udah beli handphone di Makassar. Karena gitu. dia juga di sini mungkin nggak nyampe sebulan, mungkin minggu kali ya. Jadi itu mungkin handphone dia di Makassar. Dan kita emang nggak ngelarang untuk dia pengungsi itu untuk punya handphone, karena kan ya dia kan bukan tahanan, bukan penjahat kayak kita maksudnya apa yang dia lakuin selama itu masih berlaku di bawah naungan hukum ya nggak apa-apa, kita nggak akan larang. Karena itu kebebasannya dia. Cuma yang jadi concern kita adalah karena sekarang dia jauh, kita nggak bisa melakukan kayak intervensi kalau misalnya dia kenapa-napa gitu. Jadi agak susah kalau misalnya dia jauh. Makanya sekarang kita lagi coba untuk bujuk dia untuk bisa kembali gitu. Bu, nggak apa-apa ya Bu ya? Iya. Tadi dibujuk dia mau. Dia bilang dia mau nanya orang tuanya dulu, makanya saya mau coba tanya orang tuanya juga untuk kayak jelasin gitu, karena selama ini orang tuanya yang memanage perjalanan dia gitu. Kan ini bahaya, orang lagi hamil pergi kan kasihan gitu, makanya dia percaya banget sama orang tuanya. Jadi kan ini yang saya juga mau hindarin, supaya dia nggak melakukan perjalanan yang beresiko gitu. Iya. Apalagi hamil, takut kenapa gitu. Makanya boleh nanti dibantu karena dia bilang nggak bisa baca. Iya. Boleh minta tolong untuk kayak tadi sebutin nomornya atau kalau di screen difotoin gitu biar saya bisa segera Kalau enggak juga anak saya punya kok. Anak saya Ervin punya nomor keluarganya. Kemarin dia ngambil. Itu nomor Malaysia atau nomor Bangladesh, Bu? Yang dikasih? Bangladesh kayaknya. Kalau Bangladesh oke. Mungkin boleh minta tolong sama. Kalau di saya adanya yang di Malaysia. Kalau saya adanya nomor yang di Malaysia. Nah itu kayaknya mau kita agak hindarin sih Bu, karena takutnya memang dia maunya dibawa ke Malaysia. Iya. Dan nggak tahu apa yang terjadi nanti di sana, apakah dia nanti dijual ataukah gimana ya, itu yang
kita nggak mau. Iya, itulah yang saya khawatirin yang di Malaysia itu. Iya. Karena yang nyuruh saya nganterin ke terminal itu ya itu yang di Malaysia. Namanya Salam. Itu yang nyuruh nganterin saya ke terminal, terus bahkan dia nyuruh orang untuk ngejemput ke sini, itu orang dari Malaysia itu. Iya, Salam ya, sebentar saya cek dulu. Salam. Katanya pamannya, tapi saya juga nggak mau sembarangan ngasih kan gitu, biarpun dia ibaratnya ngomongnya paman, bahkan tiap hari teleponan terus sama si ini, sama Mustafa itu telepon terus dia. Si Salam itu? Iya, setiap waktu teleponan terus. Katanya si paman. Salam.